Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman, tentunya di channel Udin Elektro. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial cara setting parametric equalizer pada DLMS Wisdom DX2060. Ini dia, di tipenya DX2060 ya teman-teman. Ini mempunyai 2 input dan 6 output. Oke, langsung saja kita nyalakan ya teman-teman. Kita aktifkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia tampilan awalnya teman-teman. Dia Wisdom. Nah, ini sudah saya set. Di sini ada nafas musik ya teman-teman. Oke, untuk mengedit kita masuk ke menu parametric equalizer. Misalnya yang mau kita edit itu adalah output 1. Ini ada output 1 ya teman-teman. Ini kita tekan lama ya. Ini kita tinggal tekan yang ini teman-teman. Oke. Nah, ini sudah siap diedit. Yang pertama muncul itu adalah gain. Ini ada outlink, ada kompresor. Sini teman-teman, ada kompresor, ada fase. Ini ada delay. Terus ini ada matrix. Ini ada crossover. Nah, ini dia PEQ atau parametric equalizer. Untuk mengeditnya cukup mudah ya teman-teman, silahkan disimak. Misalnya teman-teman mau mengedit di bagian frekuensi 1 kilo. Nah, kita tinggal pencet ini biar pindah ke gain. Nah, ini kan frekuensi. Ini untuk tipe Q nya ya teman-teman. Ini untuk peak. Ini tipe peak ya teman-teman. Dan ini jika kita centang ini bypass. Jadi kita jangan centang ya begini. Karena ini jika kita centang itu bypass ya teman-teman. Oke, untuk mengedit misalnya di 1 kilo, kita cari dulu di bagian. Nah, ini ada 1K. Ini ada 1K8. Kita edit dulu ke 1 kilo ya teman-teman. Nah, ini kita putar ke kiri. Nah, ini oke, ini sudah 1 kilo ya. Nah, ini 1 kilo ya teman-teman. Terus untuk mengurangi di bagian frekuensi 1 kilo. Nah, ini dia ada G atau gain. Nah, kita kurangin saja di sini. Di sini bisa kita edit sampai 12 dB ya, teman-teman. Ini bisa minus 12 dB. Ini ya, teman-teman. Jadi ini bisa kita edit sampai 12 dB. Ini minus. Nah, ini dia. Ini frekuensi 1 kilo yang paling sering kita edit dan kita potong ya teman-teman. Nah, ini sampai 12 dB kita potong. Oke, biasanya saya memotong di 6 dB minus 6 dB ya teman-teman. Seperti ini ya, biasanya saya memotong di 6 dB minus seperti ini. Dan untuk tipe Q nih
Biasanya saya memakai di ini, semakin lebar maka dia semakin sempit. Ini semakin tinggi angkanya, ini pemotongannya semakin sempit ya, seperti ini teman-teman. Dan jika angkanya ini kecil, misalnya 3, itu pemotongannya semakin lebar. Misalnya 2, ini mentok di 0, berapa ya? Nah, sini dia mentok di 0,40. Berarti ini Q-nya lebar. Misalnya begini, dia seperti jika kita ini seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini untuk lebar sempitnya pemotongan. Misalnya teman-teman ingin mempersempit pemotongannya, teman-teman bisa pakai di 9, Q9 ya teman-teman. Ya, ini biasanya saya memakai di Q9. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Untuk mengedit lagi, misalnya ini 3K3, kita mau potong di frekuensi itu atau mau kita boosting, kita tinggal kurangi gainnya atau G ini teman-teman. Jadi ini G ini adalah gain untuk memotong atau memboosting. Jika teman-teman mau memboosting, ini gainnya kita plus ya, atau ini ada tanda plus. Nah, ini bisa kita agak boosting atau kita bisa cut. Nah, tapi biasanya saya potong ya teman-teman. Oke, biasanya saya potong di bagian ini sampai 2,5. Ini minus 2,5, biasanya saya potong di minus 2,5. Ini untuk suara high yang tidak terlalu over ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin ini lebar sempitnya, terserah teman-teman mau kasih lebar atau sempit. Ini semakin tinggi angkanya, misalnya 10, maka pemotongannya semakin sempit. Seperti itu teman-teman. Oke, misalnya teman-teman ingin memotong di ini 8 kilo, ini kita bisa cari. Nah, ini sudah 8 kilo. Ini frekuensi yang rentang feedback ya teman-teman. Sini saya biasa memotong ini gainnya saya minus biasa. Biasanya di sini saya minus 3 atau biasa 3,5 juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Itu tergantung speaker teman-teman atau Twitter yang teman-teman pakai. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan patokannya, ini cuma contoh cara potongnya ya. Jika di 0 dB sudah tidak storing atau tidak feedback, ya di 0 dB aja ya teman-teman. Oke, ini jangan sampai dicentang ya, karena ini bypass berarti tidak berfungsi. Jadi kita tinggal tidak usah centang itu di bagian bypass. Ini B berarti bypass. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian input, ini ada ini input, dia juga tersedia parametric equalizer ya teman-teman. Di sini di bagian input ada parametric equalizer sebanyak 8 parametric equalizer. Ini untuk di bagian input ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk memakai DLMS ini. Dan untuk hasil akhir menurut saya sangat bagus ya teman-teman. Untuk Wisdom ini sangat rekomendasi, dan harganya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman. Tergantung dari kota teman-teman, ada yang 4 juta, ada yang 3,7,
atau mungkin ada yang lebih dari 4 juta. Itu tergantung lokasi teman-teman. Tapi menurut saya ini sangat rekomendasi. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.